Bar chart kalau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan diagram batang. Bar chart ini adalah salah satu jenis visualisasi data yang kayaknya paling sering kita lihat dan mungkin sering kita bikin juga. Akan tetapi, saking seringnya kita bikin, kadang-kadang kita main langsung bikin aja pakai format default dari software apapun yang kita pakai. Padahal sebenarnya bisa banget kita modifikasi. Ingat ya, tujuannya kita bikin visualisasi data adalah supaya audiens kita lebih paham dengan message apa yang mau kita sampaikan. Jadi, fokusnya adalah pada audiens, bukan pada kita sebagai yang bikin. Nah, di episode ini saya mau mulai nih Do's and Don'ts series. Kita akan bahas hal-hal apa aja sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan dalam bikin visualisasi data. Kita mulai dengan bar chart. Halo, saya Agatha dan ini Kiwi. Welcome to Data and Design Channel. So, apa sih sebenarnya bar chart itu? Simpelnya, bar chart itu biasanya dipakai untuk membandingkan nilai antara beberapa kategori yang ada dalam satu variabel yang sama. Misalnya, kita punya variabel provinsi. Maka kategorinya bisa Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan seterusnya. Atau variabel tahun, maka kategorinya bisa 2024, 2023, 2022, dan seterusnya. Di bar chart, panjang atau tinggi tiap bar itu mewakili nilai dari masing-masing kategori tersebut. Dari penjelasan barusan bisa kita simpulkan kalau bar chart itu punya dua komponen utama, yaitu nilai dan kategori. Buat vertical bar chart, maka sumbu Y-nya itu mewakili nilai dan sumbu X-nya mewakili kategori. Contohnya, saya mau bikin visualisasi data dari genre musik yang paling sering saya dengerin di Spotify. Di sini bisa dilihat bahwa sumbu Y-nya itu adalah nilai, yang satuannya di sini adalah persentase, dan sumbu X-nya, yaitu kategorinya, adalah genre musik. Atau bisa juga dibikin jadi horizontal bar chart. Tinggal ditukar aja antara sumbu X dan sumbu Y. Kalau di horizontal bar chart, maka nilainya ada di sumbu X dan kategorinya ada di sumbu Y. Kalau pakai horizontal bar chart, maka chartnya jadi begini. Jadi, buat bedain yang mana yang horizontal dan mana yang vertical bar chart, tinggal dilihat aja sumbu mana yang mewakili nilai atau barnya itu arahnya kemana. Kalau barnya itu ke arah atas atau bawah, maka itu adalah vertical bar chart. Kalau barnya itu ke arah kiri atau kanan, maka itu adalah horizontal bar chart. Sebelum masuk do's and don'ts-nya, kita akan bahas dulu nih satu prinsip dasar yang sebenarnya bisa berlaku juga untuk bikin visualisasi data dengan chart apapun. Atau bahasa kerennya kita sebut saja best practices. Anjay, best practices banget ya tuh. Apa tuh? Prinsip dasarnya yaitu simplicity is the best policy. Artinya sebisa mungkin kita bikin visualisasi data kita itu sesimpel, sesederhana mungkin. Yang penting bisa dipahami oleh audiens kita. Best practice yang pertama, kita lihat contoh grafik ini nih. Please banget jangan pakai yang kayak gini ya. Bikinlah yang kayak gini. Kita bikin chartnya pakai 2 dimensi aja. Udah nih pakai 2 dimensi, tapi jadinya begini. Ramai betul bukan? Nggak perlu lah rame-rame, masukin yang memang perlu aja. Biasanya kalau dalam visualisasi data, untuk tiap chart itu ada 3 hal yang perlu dimasukin. Pertama, judul chartnya. Kedua, nama kategorinya. Dan ketiga, nilai dari tiap barnya. Khusus buat nilai, bisa pilih salah satu dari 2 alternatif nih. Satu, bisa dimunculin di barnya kayak gini. Maaf, sampai mana tadi? Oke, nilai. Kalau kita mau nampilin nilai, dalam chart kita pilihannya bisa 2. Satu, dimunculin di tiap barnya kayak gini, atau dimunculin sumbu yang mewakili nilainya itu. Kalau ini yang dipilih, maka bisa kita munculin juga grid
atau garis-garis yang sejajar dengan batasan tiap nilainya. Lalu udah nih, kita bikin pakai 2 dimensi, memunculkan elemen yang memang penting aja, tapi kemudian kita bikinnya kayak gini. Sungguh berwarna sekali ya. Buat apa? Dibikin jadi gini aja. Jadi warna yang kita pakai itu memang mewakili sesuatu. Atau bisa aja kita bikin jadi begini kalau dalam satu kategori ada subkategorinya lagi. Kalau kalian butuh referensi nih gimana caranya pakai warna dalam visualisasi data, ada kok di episode sebelumnya. Linknya ada di atas ya. So, ada 3 best practices yang perlu diperhatikan kalau kita mau bikin visualisasi data dengan chart apapun. Yang pertama, pakai 2 dimensi. Nggak usah pakai 3 dimensi, apalagi 4. Yang kedua, masukin elemen yang memang penting aja. Dan ketiga, pakai warna sesuai fungsinya. Oke, sekarang kita masuk pembahasan utama kita di episode ini, yaitu do's and don'ts untuk bikin bar chart. Susi, sudah siap? Do's yang pertama, wajib banget nyesuaiin panjang atau tinggi barnya secara proporsional sesuai nilainya. Kalau kalian bikinnya pakai software yang memang sudah ada fitur otomatis untuk bikin grafik, harusnya nggak masalah. Karena pasti sudah disesuaikan ukurannya dengan nilainya. Tapi, kalau kalian bikin pakai software yang nggak punya fitur untuk bikin chart atau grafik, dan kalian harus bikin secara manual, maka penting banget untuk nyesuaiin ukurannya dengan nilai yang diwakili. Contohnya begini, kita sebut saja kategorinya A, B, C, dan D. Di sini kita lihat nilainya masing-masing. Maka perlu kita bikin tinggi barnya itu secara proporsional, sesuai nilainya masing-masing. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang nilainya 100 itu tinggi barnya 2 kalinya dari yang nilainya 50. Jadi jangan sembarang bikin tinggi barnya kayak gini. Plus, jangan lupa bahwa sumbu yang mewakili kategori di sini adalah sumbu X, itu juga sekaligus mewakili nilai 0 dari sumbu Y-nya. Sehingga nggak bisa dong dibikin tinggi barnya kayak gini. Terus yang kedua, urutkan posisi barnya. Urutannya bisa berdasarkan nilai. Misalnya kalau chartnya kayak gini, bisa dilihat bahwa ini kita urutkan yang paling kiri itu adalah yang nilainya paling besar, dan seterusnya sampai yang paling kanan adalah yang nilainya paling kecil. Atau bisa juga dibikin horizontal jadi kayak gini. Selain berdasarkan nilainya, urutannya juga bisa berdasarkan kategori. Jadinya kayak gini nih, ini diurutkan berdasarkan kategori sesuai urutan abjad. Atau bisa juga misalnya variabelnya adalah tahun, maka diurutkan jadi seperti ini. Jadi jangan ngacak ya, posisi barnya kayak gini atau kayak gini. Lalu do's yang ketiga, yaitu pakai gap atau jarak antar kategori. Pastiin kalau gap atau jarak antar barnya atau antar kategori itu sama, dan jarak antar bar harus lebih kecil dibandingkan lebar masing-masing barnya. Kalau bar chart yang ada subkategorinya, maka jadinya begini. Di sini bisa kita lihat bahwa 2 bar yang ada dalam satu kategori yang sama, kalau kita jumlahkan aja lebarnya secara kasar, tetap lebih lebar dibandingkan jarak antara satu kategori dengan kategori yang lain. Dan jarak antara tiap subkategori itu juga lebih kecil. Dengan begini, kita bisa lihat dengan mudah bahwa 2 bar yang saling bersebelahan ini ada di kategori yang sama. Jadi jangan dibikin gap atau jaraknya itu jadi kayak gini ya, atau begini. Nah, 2 do's yang terakhir berkaitan dengan kapan sebaiknya kita pakai horizontal atau vertical bar chart. Kita mulai dengan yang vertikal dulu ya. Vertical bar chart lebih pas dipakai untuk data numerik atau yang kategorinya dari sananya udah bisa diurutin. Contoh paling gampang adalah tahun. Dan vertical bar chart juga lebih pas dipakai kalau jumlah kategorinya itu sedikit. Contohnya di sini
jumlah kategorinya hanya ada 4. Nah, vertical bar chart ini kurang pas dipakai kalau jumlah kategorinya banyak, karena jadinya akan kayak gini. Dan kalau kalian pakai software yang otomatis untuk bisa bikin chart atau grafik, maka biasanya nama kategorinya itu otomatis akan jadi miring begini, atau bahkan jadi begini. Jadinya susah buat dibaca nih. Lalu untuk horizontal bar chart, kapan dong lebih pas dipakainya? Horizontal bar chart lebih pas dipakai kalau datanya berupa data kategorikal. Jadi ini akan memudahkan dan lebih fleksibel buat kita kalau kita mau ngurutin sesuai nilainya. Kalau kalian butuh referensi untuk bisa lebih paham apa itu data numerik dan apa itu data kategorikal, silahkan lihat aja di episode sebelumnya, linknya juga ada di atas ya. Horizontal bar chart ini juga lebih pas dipakai kalau jumlah kategorinya lebih banyak. So, kita recap ya, do's and don'ts-nya kalau bikin bar chart. Pertama, panjang atau tinggi bar tiap kategori itu harus proporsional sesuai dengan nilainya. Kedua, urutkan posisi barnya bisa sesuai nilainya atau sesuai dengan kategorinya. Dan ketiga, pakai gap atau jarak untuk memisahkan antara satu kategori dengan kategori lain, dan lebar jaraknya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan lebar masing-masing bar untuk tiap kategori. Khusus untuk vertical bar chart, lebih pas dipakai kalau datanya adalah data numerik dan kategorinya jumlahnya sedikit. Sedangkan untuk horizontal bar chart, lebih pas dipakai kalau datanya adalah data kategorik dan bisa dipakai juga kalau jumlah kategorinya lebih banyak. Tapi ada sejumput tips tambahan nih buat kalian pertimbangkan juga untuk pakai horizontal atau vertical bar chart, yaitu sesuaiin sama space kalian akan bikin visualisasi datanya. Kalau dimensi space-nya itu landscape seperti video di YouTube atau deck presentasi di PowerPoint, mungkin nggak apa-apa juga sih kalian pakai vertical bar chart walaupun kategorinya agak banyak. Atau kalau dimensinya portrait seperti kalau kalian bikin report di Microsoft Word, bisa aja kalian pakai horizontal bar chart sehingga bisa makin banyak kategorinya ke bawah. Yang penting adalah sekali lagi, apapun visualisasi data kita, termasuk bar chart, itu bisa dipahami oleh audiens kita. And that's it. Episode perdana Do's and Don'ts series kita bahas kali ini tentang bar chart. Mudah-mudahan bisa membantu kalian buat bikin bar chart yang lebih oke ya. Saya dan Kiwi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Bye!